umbi-umbian beracun, tapi karena masyarakat di Gunung Kidul bisa mengolahnya, jadi bisa dikonsumsi. Saya nggak sabar, Miss. Dapat juga kelawarnya. Nah, suaranya tuh. Ini salah satu jenis rumput laut kanti yang biasa masyarakat itu dijadiin urap. Terik matahari yang menyengat, tanah kering kerontang adalah pemandangan khas pegunungan Kars Gunung Sewu di musim kemarau. Gak semuanya loh, lahan tandus kering itu nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Tapi di sini, di saat seperti ini, justru saatnya masyarakat panen. Panen apa? Panen gadung. Tinggal di pegunungan Kars seperti ini membuat masyarakat Gunung Kidul harus jeli memanfaatkan potensi yang ada. Misalnya saja untuk pemanfaatan jenis umbi-umbian liar di hutan sekitar pedesaan. Karakter tanah di pegunungan Kars biasanya selalu keras, sehingga proses penggalian tidak bisa menggunakan cangkul biasa. Alat gali paling tepat adalah ganceleng, alat gali runcing yang biasa digunakan di pegunungan berbatu. Nah, ini nih, sumber pangan alternatif gadung. Ini umbi-umbian beracun, tapi karena masyarakat di Gunung Kidul bisa mengolahnya, jadi bisa dikonsumsi. Gadung termasuk salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki kandungan dioskori tinggi, yakni racun yang dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh dan syaraf. Dulu, gadung sering dijadikan insektisida serangga alami. Kandungan tertinggi dalam umbi gadung adalah kalori. Nilainya mencapai lebih dari 100/100 gramnya. Gadung dapat tumbuh baik di tanah kering. Berbeda dengan jenis umbi lainnya yang rata-rata tumbuh baik di lahan basah. Meskipun tidak dirawat secara khusus, hasil panennya selalu banyak. Asalkan waktu panen dilakukan saat kemarau berlangsung. Pohon gadung. Ini habis dipanen, didiemin aja seperti ini. Setelah ditutup kayak gini, ini nggak usah disiram. Nah, dia bakal tumbuh dengan sendirinya. Tanaman yang ajaib. Gadung biasanya akan langsung dikupas sesaat setelah panen. Inilah sebabnya panen hanya dilakukan di saat warga memiliki waktu kerja yang panjang. Tidak ada umbi gadung yang disimpan dalam waktu lama untuk kemudian dikupas. Selain karena faktor penyusutan, racunnya akan semakin sulit dihilangkan. Pengupasan saat masih segar membuat getah gadung akan terbuang secara maksimal. Kandungan getah beracun ini terdapat paling banyak pada bagian kulit. Ketebalan kulit yang dibuang sekitar setengah sentimeter. Nah, ini nih, gadung. Salah satu umbi-umbian paling beracun.
Jadi ngupasnya pun harus tebal. Nah ini getahnya udah kena tangan saya, jadi saya nggak boleh megang-megang muka atau bagian kulit lainnya. Nanti saya bisa garuk-garuk. Umbi gadung tergolong getas atau mudah sekali patah. Inilah sebabnya irisan dibuat lebih tebal. Tanya juga kan, umbi gadung. Ini mana? Jemur. Nah, proses selanjutnya setelah diiris, ini dikasih abu. Abunya sendiri juga pakai abu dapur, jadi dari kayu bakar. Nah ini nih gadungnya udah diabuin. Ini fungsinya sendiri sih untuk menghilangkan kadar racun yang ada di dalam gadung. Nah, ini setelah diabuin dia lebih kuat, karena kalau misalnya belum diabuin dia strukturnya gampang patah. Nih. Tuh. Gampang patah. Nah, lebih kuat. Proses pengeringan gadung dapat dilakukan secara maksimal setiap hari. Anjang bambu ini memungkinkan irisan gadung kering secara bersamaan, termasuk pada bagian bawahnya. Ini prosesnya panjang banget. Dari mulai diabuin, nah sekarang dijemur. Jadinya kayak gini nih. Nah, ini udah siap direbus terus dikukus. Nah, tapi ada yang udah jadi. Nah, ini nih udah jadi dan udah siap digoreng. Saya nggak boleh pegang, saya tangan saya kotor. Warnanya lebih kuning. Penganan dari bahan gadung memang tidak sepopuler penganan dari singkong, kentang, ataupun jenis ubi lainnya. Tetapi bagi warga pegunungan Kars, gadung merupakan sumber karbohidrat yang sangat penting terutama saat musim kemarau. Nih, gadungnya udah jadi. Ini nih sumber pangan alternatif masyarakat di Gunung Kidul. Prosesnya emang lama dan panjang banget. Tapi setelah jadi, ini rasanya enak banget. Gurih. Mantap banget. Ini kalau ditambah pakai ikan, ini enak banget. Pakai sambal, kebayang deh. Di Desa Gesing, pencarian pangan alternatif harus melalui perjalanan panjang. Meskipun tak dapat dipungkiri, secara mobilitas kini lebih mudah dengan adanya transportasi. Tingginya biaya ditekan dengan berpergian secara berkelompok. Para pencari kelelawar buah ini harus menempuh puluhan kilometer menuju gua yang menjadi hak pemanfaatan mereka. Nah, jadi area perburuan masyarakat di Pegunungan Kars ini tidak terbatas dari mulai permukaan, perut bumi, sampai dengan ke pesisir. Ada aja yang bisa dimanfaatin. Nah, sekarang saya sama masyarakat di sini lagi mau cari codot.
Di Gunung Kidul sendiri terdapat banyak gua yang menjadi sarang kelelawar buah. Hak pemanfaatannya telah diatur sehingga setiap kelompok memiliki gua sendiri yang tidak tumpang tindih. Kelelawar buah lazim disebut codot, merupakan biota dominan dan penting dalam rantai makanan kars. Nah, ini salah satu perjuangan perburuan di pegunungan Kars nih. Ini tingginya bisa 50 meter. Terus ini kedalamannya bisa 2 kilometer. 2 kilo lebih ya Pak ya? Iya, 2 kilo lebih. Nah, jadi kita tinggal menunggu kelelawar keluar, jaring-jaringnya udah dipasang. Sambil menunggu sore, jaring disiapkan di bagian depan gua. Proses persiapan ini biasanya dilakukan setenang mungkin. Sebab jika terlalu gaduh, kelelawar bisa ragu untuk terbang keluar seperti biasanya. Jadi mereka tuh memasang jaring itu di pintu keluar. Pintu keluar gua dan itu tuh kalau menurut saya sih agak ekstrim ya, karena mereka naik tanpa ada pengamanan dan juga cuma pakai satu bambu. Perburuan kelelawar di Gunung Kidul sendiri dilakukan warga sebab dapat dijual dengan mudah. Saat ini kelelawar banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama jenis kelelawar buah atau codot. Nah, udah sekian lama saya sama masyarakat di sini nunggu. Akhirnya tuh dapat juga kelawarnya. Nah, suaranya tuh. Ini karena guanya ini aktif dan masyarakat sering panen kelawar di sini, jadi ini nggak kayak gua-gua biasanya. Biasanya kan banyak banget tuh kelawar. Nah, karena ini sering diambilin, jadinya seberapapun hasilnya tetap disyukuri. Nah, dapat lagi. Ini salah satu panganan alternatif masyarakat di sini. Dan biasanya kalau misalnya dapat banyak, mereka suka dijual. Tapi kalau misalnya sedikit, buat dikonsumsi sendiri. Nah, ini kalau misalnya lagi banyak ini, biasanya masyarakat di luar tuh pesen buat ngobatin asma. Ini mukanya sih kayak tikus tuh. Di pegunungan Kars, Gunung Sewu, terdapat setidaknya 6 jenis kelelawar. Populasi kelelawar jenis Megachiroptera atau pemakan buah inilah yang paling dominan. Berada di pesisir selatan pegunungan Kars Gunung Sewu, warga Pantai Ngobaran banyak menyandarkan hidupnya di garis pantai. Ketika laut sedang surut misalnya, bahan pangan alternatif yang paling sering diambil adalah rumput laut jenis ranti. Jenis rumput laut yang dapat dijadikan sayuran karena memiliki rasa tawar. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut. Sebagian telah banyak dibudidayakan untuk keperluan industri makanan dan kosmetik. Nah, sekarang di area pesisir nih, ada aja yang bisa dimanfaatin sama masyarakat. Nah, tuh. Yuk.
Beberapa jenis rumput laut banyak dikonsumsi secara langsung oleh manusia. Jenis gulma laut ini memiliki kandungan yang kaya akan mineral, vitamin B, E, C, E, dan juga E. Khasiat antioksidan berasal dari tingginya klorofil pada rumput laut. Serat yang banyak juga sangat baik untuk dijadikan makanan diet. Kemampuan menyerap garam pada tubuh manusia menjadikan rumput laut mampu menurunkan resiko darah tinggi dan stroke. Kondisi pesisir yang terjal di pantai Ngobaran tidak memungkinkan diadakannya budidaya. Oleh karenanya, masyarakat hanya bersandar pada kemurahan alam. Pencarian bahan sayuran sehat ini hanya dilakukan ketika air surut saja. Ini pun dengan memperhatikan kerapatan populasi di setiap arealnya. Jika sudah terlalu sering dipanen, maka pencarian akan dilakukan di bagian pantai lain. Nah, jadi sepanjang laut pantai selatan ini banyak jenis rumput laut yang bisa dimanfaatin oleh masyarakat. Nah, ini nih salah satu jenis rumput laut kranti yang biasa masyarakat itu dijadiin urap. Yuk, cari lagi. Nah, tapi ini harus hati-hati nih, karena ombaknya tuh tuh. Gede banget. Pedas manis. Urap. 100%. Ngobrol dong. Bumbunya sih sederhana, cuman kelapa, cabai, bawang, gula. Ini mau dibuat urap. Urap rumput laut. Kelapa yang digunakan untuk membuat urap rumput laut biasanya yang agak tua, yaitu yang daging kelapanya sudah mengandung banyak santan. Ini akan menambah sedap rasa urapnya sekaligus mereduksi rasa asin pada rumput lautnya. Ini dia kranti yang tadi kita cari. Emang banyak nih di pesisir pantai. Ini cuma dikasih kelapa, bumbu, cabai, jadi deh urap. Kadar asin pada urap juga akan dikurangi dengan air panas. Pencucian dilakukan sesingkat mungkin agar klorofil pada rumput laut tidak banyak hilang. Ini ajaib nih. Rumput lautnya tadi kan warna coklat. Nah, karena udah disiram pakai air panas nih jadinya warna hijau. Tadi kan coklat kan? Urapnya udah jadi. Nah, tadi udah dipakein kelapa, terus udah dipakein bumbu-bumbu. Sekarang tinggal dimakan. Mungkin karena baru diambil tadi, terus juga masih segar, cuma disiram pakai air panas aja, dia segar di mulut, krenyes-krenyes gitu.